Shalom, damai di hati, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang kita berjumpa lagi di hari ini, Rabu 2 Juli 2025. Nah, saya percaya tentu ada sukacita yang kita nikmati atas hari berkat Tuhan saat ini. Oleh karena itu, marilah bersama kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Sebelum itu, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, pemilik kehidupan kami. Ketika di hari ini kami boleh menikmati kesehatan, kekuatan nafas kehidupan. Dan sebelum kami melangkah lebih jauh di hari ini, menikmati anugerah kehidupan yang Engkau berikan, kami ingin mengisi hari hidup kami dengan belajar kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, mari ya Tuhan, Engkau memperlengkapi kami di saat ini, sehingga hikmat-Mu yang bekerja bagi kami mampu mengerti dan memahami apa yang menjadi firman-Mu untuk kami lakukan. Berfirmanlah bagi kami dan ampunilah kami dari setiap salah dan dosa yang kami lakukan. Ini kami yang berdoa, haleluya, amin. Mari bersama kita membuka dalam firman Tuhan, dalam kitab Ulangan pasalnya yang keempat, kita baca ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, 'Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Segala bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini?'" Demikian firman Tuhan. Judul kita di hari ini yaitu "Hiduplah bijaksana dan berakal budi". Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, hidup manusia akan bermakna bila dengan bijaksana dan berakal budi mengisinya dengan nilai-nilai hidup yang dimana diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, menurut KBBI, bijaksana berarti selalu menggunakan akal budinya, yaitu cermat dan teliti. Sedangkan akal budi artinya pikiran sehat yang mengarahkan manusia pada apa yang menjadi tujuan hidupnya. Nah, akal budi yang sempurna ada pada orang percaya yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual Kristiani. Nah, walaupun di era ini yang syarat dengan kemajuan, dengan persaingan, tantangan, juga godaan, tentu dapat membawa seseorang melupakan nilai-nilai hidup yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Nah, orang percaya sering mengabaikan waktu dan kesempatan untuk datang kepada Tuhan dengan alasan sibuk, sehingga kesempatan beribadah tidak ada. Padahal sebenarnya tersedia, tetapi tersita dengan godaan media sosial, kesibukan pekerjaan, untuk mengejar karir dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu hidup bijaksana dan berakal berdasarkan nilai-nilai kekristenan ini tentu akan memampukan kita untuk menjaga kekudusan hidup dan melakukan kehendak Tuhan Allah serta menjadi teladan bagi sesama. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, peraturan dan ketetapan Tuhan Allah yang diajarkan Musa kepada bangsa Israel kembali disampaikan kepada generasi baru Israel. Nah, peraturan itu harus didengar, harus dipahami, dan tentu harus dilakukan dalam hidup.
Nah, di sini Musa mengingatkan dalam ayatnya yang ke-6, lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu. Nah, sehingga tidak ada alasan bagi bangsa Israel untuk tidak setia karena mereka bangsa pilihan Allah, bangsa yang diistimewakan, yang dipakai untuk menarik bangsa-bangsa lain datang kepada Tuhan Allah. Nah, bangsa Israel ini memiliki hak yang istimewa. Ketika mereka dekat dengan Tuhan Allah dan melakukan ketetapan dan peraturannya, maka setiap permohonan mereka didengar dan dijawab dengan menyatakan keadilannya. Sehingga menjadi bangsa yang diakui dan terpandang di antara bangsa-bangsa lain. Nah, kesetiaan pada perintah Tuhan Allah ini tentu mempertegas bahwa mereka adalah bangsa yang bijaksana dan berakal budi. Oleh karena itu, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, perenungan kita di hari ini, firman ini mengingatkan kita untuk sebagai orang yang percaya, kita mampu bertindak bijaksana dan berakal budi dalam kita menjalani hidup baik di keluarga, di jemaat, dan masyarakat. Berbagai aturan yang diberikan tentu harus kita patuhi, bukan diabaikan untuk dilanggar. Nah, ketika kita menghadapi pergumulan, berserulah kepadanya. Karena tentu Ia pasti mendengar dan mengabulkan setiap permohonan. Hiduplah selalu bergaul erat dan berkomunikasi dengan Tuhan Allah. Kita beri hidup keluarga kita dipakai sebagai alat di tangan Tuhan untuk membawa orang lain datang kepadanya. Orang ajak anggota keluarga dan orang lain supaya bijaksana membagi waktu untuk bekerja dan beribadah. Memang media sosial itu perlu karena telah menjadi kebutuhan. Tapi janganlah orang mengabaikan ibadah dan jangan memakai media sosial untuk melakukan suatu kejahatan. Tetapi jadikanlah hidup kita bermakna dengan nilai-nilai hidup yang dikehendaki Tuhan Allah, agar supaya diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Dengan hidup demikian, maka Tuhan Allah ditinggikan dan dimuliakan. Amin firman Tuhan. Mari bersama kita satu dalam permohonan doa, kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan, ketika firman-Mu boleh diperdengarkan bagi kami di hari ini, ketika kami akan memulai setiap tugas tanggung jawab di sepanjang hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan selalu beserta dengan kehidupan kami. Biarlah firman-Mu termeterai bagi kami, pribadi lepas pribadi dalam kami menjalankan tugas tanggung jawab kami. Biarlah hikmat-Mu bekerja bagi kami sehingga kami mampu untuk bertindak secara bijaksana dan tentu menggunakan akal budi. Sehingga kami tahu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa Kekal, kami mau mendoakan di saat ini untuk semua anggota jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan lawatan tangan kasih-Mu ada bagi mereka pribadi lepas pribadi. Kesehatan, kekuatan, bahkan berkat melimpah pertolongan dan perlindungan Tuhan senantiasa mereka rasakan dan mereka nikmati di tengah-tengah pekerjaan dan usaha bahkan aktivitas yang mereka lakukan. Biarlah kiranya berkat Tuhan senantiasa ada bagi mereka. Engkau menilik mereka Tuhan satu persatu ketika Engkau mendapati ada di antara mereka yang sedang dalam pergumulan kehidupan, tantangan, kesulitan. Mari Tuhan Engkau melihat semuanya itu, Engkau berikan jalan keluar yang terbaik dan biarlah kiranya damai sejahtera dan sukacita iman senantiasa dirasakan bagi semua anggota jemaat-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Bersyukur bagi mereka yang saat ini sementara ada dalam sukacita iman, baik ada dalam hari ulang tahun pribadi pun hari ulang tahun keluarga. Biarlah kiranya Engkau memperlengkapi sukacita mereka. Biarlah kiranya berkat Tuhan senantiasa dan selalu
teralami bagi semua mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Aktivitas yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini, biarlah kiranya Tuhan menolong, Tuhan menuntun, dan memberikan yang terbaik. Kiranya apapun yang menjadi harapan, apapun yang menjadi kerinduan dari jemaatmu pribadi lepas pribadi, semuanya ada dalam pertolongan Tuhan. Kami juga mau mendoakan untuk semua hamba-hamba pelayanmu, khususnya yang ada di Jemaat Gemim Maranatha Paslaten, dan memberkati untuk semua para pendeta, pelayan khusus yang ada, biarlah kiranya Tuhan memakai mereka sebagai perpanjangan tangan-Mu di tengah-tengah dunia ini untuk mengabarkan kabar sukacita. Biarlah kiranya hikmat Tuhan selalu bekerja bagi kami pribadi lepas pribadi. Ini kami yang berdoa Tuhan. Terima kasih banyak seluruh kehidupan dan harapan kami. Kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh cinta dan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Paslaten. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.